Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kali ini aku tuh mau ngebahas tentang 7 dosa mematikan. Wow, but tenang dulu, bukan animenya yang bakal aku bahas, melainkan konsep 7 dosa besarnya itu sendiri yang dihubungkan sama karakter One Piece. Soalnya seperti yang kita tahu lah, beberapa anime tuh emang udah ngegunain konsep tersebut dalam serial ya kan. Contohnya aja kayak Full Metal Alchemist yang masih jadi salah satu anime dengan rating tertinggi. Sama ada Nanatsu no Taizai yang emang para karakter utamanya diceritain melakukan atau mewakili sebuah dosa besar. Nah, karena 7 dosa besar menjadi hal yang wajar ditemui dan kayaknya udah jadi sifat dasar manusia sih, makanya aku percaya guys, beberapa karakter di One Piece ini juga kayaknya bakal ada yang cocok untuk mewakili nih dosa-dosa pokok dari manusia itu. So makanya sekarang aku tuh bakal ngebuat list versi aku sih pastinya tentang siapa aja karakter di One Piece yang cocok untuk ngerepresentasikan setiap dosanya guys. So, let's go! Dosa yang pertama, pride atau kesombongan nih. Menurutku, yang cocok sama pride adalah mendiang kaki Shirohige. Ya, Shirohige mati tanpa meninggalkan satupun luka di bagian belakang tubuhnya. Di perang besar Marineford aja luka yang diterima ada 267 tusukan pedang, 152 tembakan pistol, dan 46 luka tembakan meriam guys. Dan semua luka tersebut gilanya lagi dia terima di bagian depan tubuhnya karena Shirohige nggak mau ada satupun luka di bagian belakang tubuhnya tuh. Di akhir hayatnya Shirohige bahkan merasa ada sedikit kebanggaan karena dia nggak nerima ataupun mempunyai satupun luka akibat melarikan diri. Ya, harga diri emang jelas jadi salah satu kebanggaan pribadi yang dipegang dan dimiliki oleh beberapa orang lah di One Piece guys. Selain kakek Shirohige, mantan Raja Bajak Laut, Goldie Roger aja dikatakan nggak pernah mau mundur meski pertarungan yang dia hadapi nggak menguntungkan. Tapi sayangnya kita nggak terlalu tahu nih info tentang Goldie Roger, makanya aku pribadi lebih memilih Shirohige sebagai salah satu orang yang cocok mewakili dosa pride. Meski Zoro sebenarnya sih jadi salah satu kandidat kuat karena kita juga pernah lihat kan momen dimana Zoro tuh dengan senang hati menerima luka di bagian depan tubuhnya. Soalnya sama kayak kakek Shirohige, luka di bagian belakang menurut Zoro tuh akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi seorang pendekar pedang. Cuma perbedaannya Shirohige tuh udah ngebuktiin dirinya memegang teguh kebanggaannya tersebut, bahkan sampai harus rela nih kehilangan nyawanya guys. Makanya sekali lagi aku lebih memilih Shirohige nih sebagai orang yang cocok buat mewakili dosa pride. Lanjut ke dosa yang kedua, lust atau hawa nafsu. Untuk dosa yang ini aku milih Boa Hancock sih, sang ratu bajak laut yang dikenal memiliki kecantikan tanpa batas. Selain karena kecantikannya, buah iblis yang dimakan sama Boa Hancock juga jadi faktor tambahan lah yang ngebuat dia ini cocok untuk dosa lust. Kekuatan buah iblis Mero-Mero no Mi yang hanya berlaku bagi lawan yang memiliki cinta atau nafsu kepada penggunanya ngebuat Boa Hancock mampu mengubah lawannya menjadi batu dalam waktu yang singkat guys. Sedangkan untuk orang kaya Sanji yang emang sangat menggilai wanita kan dengan melihat kecantikan Boa Hancock aja, udah cukup bikin Sanji berubah jadi batu. Salah satu cara nih buat menangkal daya tarik dari Boa Hancock selain emang gak punya nafsu kepada dia kayak Luffy, ya dengan cara melukai diri sendiri seperti yang pernah dilakuin oleh wakil Admiral Momonga. Dengan semua daya tarik dan kekuatannya kayaknya emang gak perlu didebatin lagi lah kalau Boa Hancock ini emang orang yang paling cocok buat ngisi dosa atau posisi ini guys. Next, dosa ketiga ada gluttony atau kerakusan guys. Nah karena fokus dari dosa ini lebih ke kurangnya pengendalian diri ke makanan atau minuman ya, maka orang yang sangat cocok buat dosa ini adalah our Baka Sencho guys, Monkey D. Luffy. Kita tahu kan kalau Luffy itu memiliki nafsu yang sangat besar. Belum lagi dengan tubuh karetnya, ngebuat Luffy itu bisa memakan banyak makanan dalam sekali gigitan aja. Luffy terkadang juga diperlihatkan sedang mengambil makanan milik orang lain atau mencuri dari kulkas persediaan milik kru Hesape. Sampai-sampai Sanji aja pernah bermimpi memiliki kulkas itu yang penuh dengan gembok guys, dan akhirnya dia bisa mendapatkan hal itu sih di kapal Sanigo. Menarik ya, ada satu orang yang kayaknya bakal seru kalau dibuatin kontes lomba makan. Yap, Jewelry Bonnie guys, yang juga kita kenal memiliki nafsu makan yang sangat besar. Saking besarnya nafsu makan Bonnie dia sampai memiliki julukan sebagai Big Eater. But kita tahu lah kalau udah di sebuah pertarungan, mau pertarungan makan atau pertarungan sungguhan, ya our Baka Sencho pasti nggak mau kalah dong. Makanya aku tuh lebih memilih Luffy lah sebagai orang yang sangat cocok buat mewakili dosa gluttony. Next, dosa selanjutnya adalah greed atau ketamakan guys, yang kadang bikin orang bingung sama apa bedanya dengan dosa gluttony. Tapi kalau kita bisa lihat dari pengertiannya, kedua dosa itu ya cuma bedanya di objeknya doang. Kalau tadi dosa gluttony lebih fokus ke makanan atau minuman, nah dosa greed ini lebih fokus ke uang atau materi guys. Nah kalau udah ngomongin masalah dunia perduitan nih, pasti kalian setuju kalau Nami adalah orang yang sangat cocok untuk dosa ini. Karena kecintaan Nami terhadap uang terus betapa materinya Nami nih kalau udah lihat uang guys. Sampai apapun caranya akan Nami lakukan demi yang namanya money. Yes. Bahkan Nami yang penakut aja seketika akan berani jika semuanya disebabin sama uang. Semua hal itulah yang ngebuat Nami menjadi sangat cocok untuk mewakili dosa greed. Next, dosa kelima ada sloth atau kemalasan. Kalau buat dosa sloth, ini aku sih lebih milih mantan Admiral Aokiji sih.
yang dulu waktu masih aktif di Angkatan Laut, kita selalu bisa ngelihat penutup matanya buat tidur kan, yang selalu terlihat nempel mulu di dahinya. Dari benda itu aja kita bisa tahu kalau Aokiji adalah orang yang sangat malas dan hobinya ya tidur. Kayaknya sih di setiap kesempatan kalau dirinya bisa tidur, Aokiji pasti bakalan milih buat tidur aja. Bahkan yang bikin menariknya lagi, kalau kalian masih ingat, Aokiji juga adalah salah satu orang yang memegang keadilan yang malas atau lazy justice, guys. Yang ngebuat dirinya tuh menjadi semakin cocok buat mewakili dosa slut. Next, dosa ke-6 adalah dosa wrath atau kemarahan, yang kayaknya cocok banget sih sama Kaido, yang selalu diperlihatkan marah-marah terus ya kan. Dari gaya ngomongnya dan perilakunya aja kelihatan kalau siapapun yang dipanggil sama Kaido pasti langsung wah, ciper men, karena langsung kebayang bakalan diomelin. Selain itu, Kaido juga terkenal gak memiliki ampun, kejam, dan gak bisa diajak negosiasi. Satu-satunya hal yang bisa dipilih kalau udah kalah bertarung sama Kaido adalah ya menjadi anak buahnya. Karena kalau pilihan itu aja gak diambil, udah bisa dipastiin nyawa kalian bakal hilang. Dengan sifat kejamnya itu kelihatan banget kalau dia tuh gak ngehargain nyawa dari seseorang. Karena dia tuh bisa dengan mudahnya atau kejamnya bisa membunuh seseorang semaunya sendiri. Nah, karena semua hal itulah yang ngebuat aku tuh ngerasa kayaknya Kaido nih emang sangat cocok buat dosa wrath atau kemarahan. Next, dosa terakhir ada envy atau iri hati. Ya, kalau menurut aku sih cocok diwakili sama Cavendish. Seperti yang kita tahu, awalnya Cavendish adalah seseorang super rookie yang sangat populer guys. Tapi karena kehadiran pada generasi buruk, Cavendish jadi kehilangan kepopulerannya tersebut. Karena semuanya tuh hanya fokus membicarakan apa yang telah dilakukan oleh para bajak laut dari generasi terburuk gitu. Banyak momen yang memperlihatkan kalau Cavendish itu emang sangat iri dengan kepopuleran orang lain. Kayak waktu Bellamy yang mendapat banyak sambutan di Colosseum, ataupun momen pertemuannya nih dengan Luffy, Zoro, dan Lau, dimana Cavendish sendiri bilang kalau mereka lah yang merebut kejayaan milik Cavendish. Dari momen-momen itu yang ngebuat aku tuh kayak semakin yakin kalau Cavendish emang orang yang cocok buat ngisi dosa envy guys. Oke, itu semua tadi adalah 7 orang di dunia One Piece yang cocok banget buat mewakili 7 dosa besar yang ada. Kalau kalian semua gimana? Pada setuju atau punya pendapat lain? Tentang siapa yang lebih cocok buat ngisi dosa-dosa yang ada? Oke, tulis aja di kolom komentar guys. Oke, mungkin segitu aja dulu konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Carmelo, stay safe everyone. Salam Animania.